Apa tahu terkuak siapa dalangnya semua nanti kalau masih ini berbelit-belit. Kalau saya mengarahkan istilahnya arah panah ya ke sana dan ke sana. Bagi yang junius itu udah menggarisbawahi, kemudian dia membuktikannya sendiri, di print gambarnya, ucapan saya itu disimpan, kemudian ini beliau cuma menyebutkan kata-kata netizen itu nggak saya doang kan, jadi berarti dia menyimpulkan dari kata-kata kita ini dia juga mendapatkan info-info dari masyarakat banyak, bukan masyarakat kecil, masyarakat banyak ya kan Ya Bu. nah itu ya semoga kakak dilindungi, amin semua ya. Kita harus melindungi yang namanya pembentukan khusus ya, perlindungan untuk Peggy Setiawan Kulibangunan sebagai korban salah tangkap. Masa berlarut-larut ya kan? Nah, CCTV apa? CCTV 2016 lalu kejadian itu kan ada CCTV-nya di jalan raya itu, di jembatan maupun yang di bawah itu kan ada CCTV-nya. Vina itu sebelumnya itu di depan SMP, ya kan, depan SMP di bawah, bukan ini. Kok reka ulangnya itu ya di atas gitu. Kok bisa pindah pakai digaris-garisin? Nah, makanya saya bilang itu Rudiana dan kawan-kawan sangat pinter mengelola yang namanya drakor. Ya kan? Ya begitu, Bro. Jadi kelolaan drakor ini ya seperti itu. Jadi Pina kemarin ya otopsi ulang, terus sebut kalau itu cinta segitiga. Kalau dibilang cinta segitiga ada yang namanya ini ke yang namanya Vina itu salah. Sebaiknya lemparkan aja tuh kata-kata itu ya buat anggota polisi itu. Ya sama Ibtu Rudiana. Itu baru semua itu cinta segitiga itu. Orang nggak kenal ya. Bu, cinta segitiga Bu. Nah, CCTV sedikit ada orang yang membocorkan rekaman itu ya, di mana penyiksaan Vina. Ya, penyiksaan Vina, tolong dia sambil nangis terus masih ditarik, digilir ya kan. Ya, dia masih digilir. Dia udah minta tolong, udah minta ini, ya kan, matanya diikat. Kemudian matanya lepas nih, tadinya nggak ada niat ya bunuh itu. Ikat matanya tuh, ditarik sana, ditarik sini, jadi ini matanya Vina ngeliat, maka dipukul. Ya kan? Nah, rekaman itulah harus diputar. Biar tahu ya semua itu drakornya itu Rudiana dan kawan-kawan ini. Satu lagi ilmu yang kita dapatkan, untuk menganulir DPO itu harus melalui proses, mungkin proses gelar perkara seperti yang disampaikan oleh ahli di sini. Tapi kenapa dua DPO itu tiba-tiba dihilangkan? Siapa yang menghilangkan? Siapa yang melakukan? Itu sama dengan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi bisa diusut nggak? Ayolah, pihak kepolisian yang punya wewenang penuh, kembali lagi marwah Anda dicoreng oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Ini semakin terbukti, dan kita warganet, kita masyarakat tambah lagi diedukasi dengan permasalahan ini. Jadi tolong dipahami, rakyat sekarang semakin pintar. Dan memang ini sudah jalannya Tuhan kalau kita harus pintar. Dua DPO yang dihilangkan dan tiba-tiba dikembalikan lagi, itu prosedur itu dia melalui apa dan siapa yang melakukan? Ini yang harus dipertanyakan kembali. DPO dihilangkan tapi yang namanya Peggy tetap. Dan akhirnya mereka mencomot
nama Peggy Setiawan Kulibangunan karena mereka tidak mau mencomot Peggy yang sebenarnya. Kenapa bukan Peggy yang sebenarnya yang katanya alias Perong itu yang bukan kalian usut dan kalian kejar? Kenapa justru Peggy yang nama akhirnya Setiawan yang setelah diusut lebih jauh lagi tidak ada hubungannya dengan kasus ini? Kenapa Tidak ada dia? hubungannya. Nggak mau susah kalian, maunya gampang doang. Apakah Polri bekerja profesional dan bertindak secara adil? Mari kita jawab dari 3 perbandingan perkara yang sedang viral hari ini. Yang pertama adalah pembunuhan terhadap Eki. Yang kedua adalah terbunuhnya Apip di Sumber. Yang ketiga adalah Riko Sempurna Pasaribu di Tanah Karo atau Sumatera Utara. Mari kita lihat satu persatu. Peristiwa yang terjadi kepada saudara Eki, ini kan anak polisi yang bertugas di Cirebon atau Polda Jawa Barat. Seketika itu juga penegak hukum dalam hal ini penyidik menyimpulkan bahwa itu adalah korban keganasan. Ganasnya geng motor, pembunuhan sadis. Sehingga terjadilah apa yang kita saksikan hari ini. Sampai ke pra-peradilan, bagaimana menangkap orang yang tidak sesuai dengan DPO. Ya, bagaimana kejanggalan-kejanggalan, TKP-nya fiktif, ya kan? Peristiwanya fiktif, saksinya semua saksi-saksi fiktif. Kita lihat misalnya terhadap saudara Apip di daerah Sumatera Barat atau Padang. Bahkan polisi langsung menggiling, membuat framing bahwa Apip ini adalah bunuh diri atau meloncat dari jembatan. Ya enggak? Tanpa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Begitu juga selanjutnya yang terjadi di Sumatera Utara. Riko Sempurna Pasaribu. Bahwa api itu awalnya dari dalam. Artinya tidak ada indikasi bahwa itu dibakar orang atau dengan sengaja dibakar orang dari luar. Inilah bentuk-bentuk diskriminasi yang hari ini dipertontonkan oleh polisi negara Republik Indonesia. Inilah bentuk-bentuk ketidakprofesionalan dari Polri saat ini. Maka dari itu, kita patut dan masyarakat tidak salah ketika tidak percaya dengan penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Sehingga ada sebuah bentuk yang membuat masyarakat menjadi, oh iya ya, polisi tidak profesional. Polisi hanya bekerja untuk kepentingan individunya dan institusinya. Mereka akan mengerjakan apa yang menguntungkan mereka. Ketika mereka tidak merasa ada di situ benefit, atau itu tidak menyinggung kepada mereka dan institusinya, itu dianggap tidak perlu harus dikerjakan secara profesional. Inilah yang saya katakan, bahwa polisi itu sesungguhnya bukan alat dari kepolisian. Penyidik itu adalah alat negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan, untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum tindak pidana umum. Ini sebetulnya kalau kita lihat dari peraturan, polisi itu terpisah dari penyidik, tetapi penyidik adalah perwira polisi. Hanya itu saja. Maka ketika misalnya saya mendorong agar dipisahkan penyidik dari institusi kepolisian, saya pikir itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Karena buktinya kan ada penyidik kehutanan, ada penyidik perindustrian, ada penyidik pertambangan, ada juga penyidik ketenagakerjaan, ada penyidik di KPK, ada juga penyidik di kejaksaan. Artinya ketika ini disatukan dalam satu lembaga dan institusi KPK, jaksa dan polisi ini sebagai kontrol eksternal,
Saya pikir ini penegakan hukum di Republik ini bisa fair, bisa adil. Inilah yang selalu saya dorong, ya. Mohon untuk dipertimbangkan. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya kasus si Vina dengan si Afif Maulana ini 11-12 ya. Hanya bedanya si Vina ini 8 tahun. Kalau yang Afif Maulana ini ya baru-baru ini aja. Kalau seandainya ini terjadi 8 tahun yang lalu ya mungkin sama lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah sekarang ya kalau Vina ini kan antara kelompok geng motor yang orang tuanya seorang pejabat, orang tuanya yang punya pangkat gitu kan. Dan akhirnya kan mengarang cerita, membuat skenario, dan bagaimana caranya agar mereka yang si pelaku ini tidak menjadi tersangka. Makanya dicarilah tersangka baru, ya kan, yang akhirnya sebagai masyarakat mengatakan bahwa itu adalah salah tangkap gitu kan, dan mereka harus mengakui yang bukan dia sendiri yang sebagai pelakunya. Nah kalau sekarang ini kan si Afif Maulana ini kan ya kita lihatlah karangan ceritanya gitu kan. Jadi seolah-olah ya, bahwa si Afif ini kan terpleset, jatuh dari jurang, terus meninggal gitu kan. Ya itu adalah opini ya, opini kira gimana acaranya agar kasus ini ya yang terlibat ini tidak secara langsung, atau bisa dikatakan jangan sampai mereka ini terlibat walaupun dia itu sebagai pelakunya. Ya kan, seperti contoh CCTV-nya hilang kan. Nah terus kemudian si Afifnya jatuh, terus kemudian memang murni tawuran gitu kan, tawuran, terus pihak kepolisian dia melerai gitu kan, terus si Afifnya terjun dari jembatan gitu kan. Nah terus otopsi nggak boleh, kasusnya harus ditutup gitu kan. Nah ini kan suatu hal yang aneh di situ kan. Tapi kalau nggak aneh ya memang bukan seperti itu gitu kan. Yang dimana-mana kalau namanya ngaku itu ya nggak ada yang ngaku gitu ya. Hal kayak gitu ya nggak ada yang ngaku. Penegak hukum bila melakukan satu kesalahan ya mereka nggak akan bisa mengaku, yang ada mereka melindungi, dan memang seperti itu gitu kan. Apalagi yang statement yang mengatakan kenapa kalau kejadian itu nggak lapor polisi malah mengutamakan di viral gitu ya. Ya terang aja lah, sekarang masyarakat ngapain harus ngelapor, yang ada sih nggak ditindaklanjuti gitu. Jadi harus diviralkan dulu baru tindak lanjuti. Kalau melapor ya percuma untuk lapor karena tidak ada tindak lanjutannya. Yang ada mereka ya diketawain karena ya kan melibatkan teman-teman dia sendiri gitu. You melapor tapi melaporkan teman sendiri, emang dianggap gitu kan. Nah makanya sekarang masyarakat juga paling seperti itu kan, ingin menyelesaikan kasus ya, daripada nanti dia dipermalukan, ditertawakan gitu ya udah diviralkan. Memang seperti itu. Nah makanya di mana-mana juga namanya dia kan penegak hukum ya pasti dia akan menang ya, dimanapun yang namanya rakyat kecil walaupun mereka berbusa minta keadilan ya kayaknya kemungkinan kecil itu ya untuk menang itu kemungkinan kecil gitu, walaupun bisa menang gitu kan. Walaupun mereka terbukti misalkan terbukti salah nih gitu kan, terbukti salah nih bahwa dia dianiaya gitu misalkan, ya paling ujung-ujungnya minta maaf gitu kan, diminta maaf ya udah selesai. Ya tapi memang seperti itulah hukum ya kan. Apakah ini nantinya akan terungkap ya terungkap sih, cuman ya nanti ujung-ujungnya paling minta maaf gitu kan. Ya itulah ya pandangan saya ya gitu. Saya hanya orang yang sok tahu dan Andalah yang lebih tahu ya. Mohon diluruskan kalau misalkan ada yang salah. Terima kasih.